pengumuman jadwal kedua ini, jadi sudah bisa terlihat jabatan mana yang sudah ada pendaftarnya dan jabatan mana yang masih kosong. Nah, Terus tidak ada pelamar. Di tahap satu Nike tidak ada pelamar. sebelum Bapak Ibu tenaga non ASN untuk menginput di aplikasi SSCASN, dicek dulu ke BKPSDM kebenarannya seperti apa. Jangan sampai nanti langsung menginput ternyata sudah di sistem tidak bisa diganti lagi atau tidak bisa dirubah sehingga ada yang tidak memenuhi syarat dalam rangka mengikuti seleksi P3K ini. Untuk syarat yang bisa mendaftar di seleksi tahap 2 ini adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, ini nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala OPD. Oke. Kemudian berdasarkan koordinasi dari BKPSDM dengan masing-masing OPD, pejabat kepegawaian di masing-masing OPD, diperkirakan ada sejumlah 1.139 yang akan mendaftar di seleksi pada jadwal kedua ini. Kemudian terkait dengan formasi yang dilamar, untuk formasi yang dilamar, Bapak Ibu melamar formasi sesuai dengan yang diumumkan di jadwal pertama. Oke, jadi sama dengan yang di jadwal pertama. Jadi jumlah formasi yang kita umumkan di jadwal pertama itu ada 1.822 formasi. Oke, jadi Bapak Ibu bisa melamar di formasi tersebut dengan catatan pendidikan Bapak Ibu sesuai dengan syarat dari jabatan tersebut. Oke, jadi masing-masing jabatan di formasi tersebut sudah mensyaratkan pendidikannya. Jadi Bapak Ibu memilih pendidikan mana yang jabatan mana yang sesuai dengan pendidikan Bapak Ibu. Oke, jadi situ. Nah, kalau kita lihat dari formasi 1.822 ini, nah yang terisi yang apa yang sudah ada yang mendaftar tenaga non ASN di tahap pertama sejumlah 1.639. Jadi ada sekitar 183 formasi yang masih kosong. Oke. Kemudian yang terdiri dari JF guru 99, kemudian JF kesehatannya 11 formasi, JF teknisnya kosong, sudah semua ada yang mendaftar, kemudian JF pelaksana ada 73. Oke. Nah, terkait dengan formasi ini sudah kami umumkan di pengumuman jadwal kedua ini, jadi sudah bisa terlihat jabatan mana yang sudah ada pendaftarnya dan jabatan mana yang masih kosong. Nah, Bapak Ibu ketika melihat di informasi yang sesuai dengan Bapak Ibu dan sudah ada yang mendaftar, istilahnya jangan merasa berkecil hati. Nanti ada, tentu kita tidak tahu bagaimana nanti proses selanjutnya begitu. Tetap saja ikuti proses ini dengan baik begitu. Mendaftar sesuai dengan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Misalnya contoh, Bapak Ibu mencari formasi yang kosong yang jumlah 73 itu. Tapi di sana tidak ada mensyaratkan sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Jadi silakan memilih yang formasi yang sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Jadi sejumlah 1.822 itu ada formasi, silakan tuh dipilih sesuai dengan ijazah masing-masing begitu. Kami harap juga ketika ada masalah-masalah terkait dengan pemenuhan administrasi ini segera dilaporkan, segera berkoordinasi dengan kami. Jangan sampai H-1 tengah malam baru melapor ke BKPSDM, itu tentu kami akan sangat susah untuk mencarikan solusi. Misalnya ada ijazah yang hilang, terus ada solusinya seperti apa? Ada yang tidak ijazah yang hilang, solusinya seperti apa? Silakan berkoordinasi nanti apakah ada laporan polisian, ada keterangan dari sekolahnya. Nah, itu harus segera menyampaikan hal-hal kendala-kendala seperti itu kepada BKPSDM sehingga bisa dicarikan solusinya seperti apa. Jangan sampai nanti H-1 tengah malam baru menyampaikan. Tentu kami juga susah untuk mencarikan solusi untuk terkait dengan hal-hal seperti itu. Oke. Jadi kami harap Bapak Ibu mulai saat ini segera menyiapkan administrasinya yang dikoordinir oleh pejabat pengelola kepegawaian masing-masing, begitu di OPD masing-masing. Siapkan sekarang administrasinya, kemudian baca pengumuman secara teliti, apa yang harus dipersyaratkan, misalnya harus terlihat tidak paham tentang penggunaan IT, cara menyekir, silakan mohon bantuan kepada temannya. Nah, temannya dibantu, mohon temannya yang membantu juga harus benar-benar membantu secara teliti juga. Jangan juga asal-asalan membantu sehingga juga mereka akhirnya salah atau tidak lulus dalam seleksi administrasi.
Baik, itu yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya dari Ibu Kabid agar memberikan penjelasan secara detail kepada seluruh peserta pada pagi hari ini supaya mereka bisa memahami ketentuan-ketentuan yang harus mereka penuhi dalam seleksi P3K tahap 2 ini. Jadi, Bapak, Ibu, non-ASN yang memenuhi persyaratan itu yang aktif bekerja sampai saat ini paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus itu dapat melamar di seleksi pengadaan P3K tahap 2 Niki. Nih, siapa-siapa aja yang boleh melamar di dalam seleksi pengadaan P3K tahap 2 Niki antara pejabat pengelola kepegawaian, BKP juga sudah memegang data tersebut. Nih, nah, sekarang Bapak Ibu non-ASN dan juga pejabat pengelola kepegawaian agar memperhatikan benar-benar apa sih dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Jadi harapan dari tim panitia seleksi P3K di tahun 2024 niki adalah non-ASN yang akan melamar itu memenuhi persyaratan semua. Jadi tidak ada yang nanti tidak lulus seleksi administrasi. Itu harapan kami. Jadi mohon juga kerjasamanya antara BKP pejabat pengelola kepegawaian maupun non-ASN yang akan menjadi calon pelamar P3K di tahap 2 niki. Nah, dokumen yang Bapak Ibu nanti harus siapkan itu yang pertama pas foto. Nih, yang kedua KTP atau surat, kalau misalnya tidak punya KTP, boleh surat keterangan telah melakukan perekaman yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, ijazah, transkrip nilai, surat lamaran, surat pernyataan 5 poin, dan untuk pelamar P3K JF Kesehatan dan P3K Tenaga Teknis, itu surat keterangan pengalaman kerja dan surat keterangan aktif bekerja secara terus-menerus. Nah, untuk pelamar P3K JF Guru, itu surat keterangan aktif mengajar yang ditandatangani oleh kepala sekolah tempat pelamar bekerja. Nih, semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan Niki itu harus dokumen scan asli berwarna. Jadi tidak ada yang mengupload dokumen hitam putih. Nih, nanti bagaimana format surat lamaran, surat pernyataan 5 poin, surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan aktif bekerja secara terus-menerus, jika Bapak Ibu tidak perlu membuat, tinggal download di pengumuman. Yang dikasih warna kuning ini adalah surat keterangan pengalaman kerja dan surat keterangan aktif bekerja secara terus-menerus. Dua dokumen ini non-ASN tidak perlu membuat, tetapi yang membuatkan adalah pejabat pengelola kepegawaian. Untuk dokumen tambahan pelamar P3K JF, kalau dia memilih jabatan pemadam kebakaran pemula, dia harus menambah dokumen persyaratan yaitu dokumen asli surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah, garing puskesmas, ditandatangani, distempel dan berkop. Dan juga surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari rumah sakit pemerintah, garing puskesmas, ditandatangani, distempel dan berkop. Itu untuk guru, dia kan surat keterangan aktif mengajar itu boleh ditandatangani oleh kepala sekolah karena itu juga tertuang nanti di sistem SSC ASN, tinggal download. Memang ketentuan yang memberikan surat keterangan aktif mengajar itu adalah kepala sekolah. Tetapi untuk di dinas pendidikan yang selain guru, yaitu pelamar dari tenaga administrasi atau pokoknya yang selain guru itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, bukan kepala sekolah. Yang ditandatangani kepala sekolah untuk surat keterangan aktif mengajar itu hanya pelamar guru. Yang pelamar di luar guru itu semua
surat keterangan pengalaman kerja dan surat keterangan aktif bekerja itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga. Niki Bapak Ibu nanti untuk non ASN calon pelamar niki nanti dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Jadi fotonya itu adalah yang berlatar belakang merah. Itu yang benar. Terus KTP yang benar itu adalah niki scan dokumen asli berwarna. Nih. Kalau ini yang hitam putih itu salah. Yang dipersyaratkan adalah scan dokumen asli berwarna. Ini surat lamaran. Nah, surat lamaran juga Bapak Ibu non ASN yang akan melamar nikah juga ini tidak perlu membuat surat lamaran niki karena surat lamaran niki tinggal di-download aja enten tidak ini. Nah, perhatikan Ki mohon izin niki salah nih tanggalnya nih lupa yang ganti harusnya niki bukan 5 Oktober tetapi dari tanggal 17 November sampai 31 Desember niki niki tanggal niki nih yang tiang kasih blok niki. Nah, niki dia surat lamaran harus bermeterai dan ditanda tangani. Nih. Nah, niki adalah surat lamaran yang salah. Karena kenapa? Tidak berisi meterai. Ini ijazah. Ijazah yang benar itu adalah scan dokumen asli berwarna. Seperti Niki. Niki yang benar ini yang utuh dia sampai kelihatan tanda tangannya, cap, itu yang benar. Tetapi ini ijazah yang salah. Kenapa ijazah ini salah? Karena tertutup dia, tidak lengkap ini scan-nya, NIP sama ininya, nama sama NIP yang menandatangani itu tidak ada. Nih, terus habis nike, nah selanjutnya untuk transkrip nilai juga seperti Niki, dia harus scan dokumen asli, harus ada nilainya, terus kelihatan cap, tanda tangan, dan nama. Nah ini contoh yang salah. Kenapa dibilang salah? Karena scan tidak berwarna dia transkrip nilainya. Nih, itu tidak berwarna. Berarti ini tidak benar dokumen yang diupload nanti. Nah, ini surat pernyataan 5 poin. Surat pernyataan 5 poin pun Bapak Ibu non ASN juga tidak perlu membuat, tinggal download dari lampiran pengumuman. Nah, untuk surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan aktif bekerja secara terus-menerus, Bapak Ibu calon pelamar tidak perlu membuat. Nanti akan dibuatkan oleh pejabat pengelola kepegawaiannya. Nanti tinggal minta aja ke yang bersangkutan. Nanti ingat dicek pada saat nanti diberikan surat keterangan pengalaman kerja, namanya, terus udah ndak isi tanda tangan, sudah isi cap gitu nih. Terus masa kerjanya itu diperhatikan yang iki, yang tiang blok niki nih diperhatikan kata-kata niki. Surat keterangan pengalaman kerjanya itu contoh yang salah karena tidak berisi cap. Nih. Kalau ini surat keterangan aktif bekerja secara terus-menerus, juga Niki calon pelamar tidak perlu membuat, nanti dibuatkan oleh pejabat pengelola kepegawaian. Ki adalah contoh surat keterangan yang benar. Dia pakai cap, tanda tangan. Nah, ini ya bentar lagi nanti dokumen-dokumen Niki nanti akan di-share ke pejabat pengelola kepegawaiannya. Nanti Bapak Ibu calon pelamar bisa melihat lagi dokumen-dokumen tersebut. Nih, untuk saat ini keadaan saat ini formasi yang masih sisa untuk saat ini yang belum misalnya ada optimalisasi dari BKN itu berjumlah 183. Ada formasi yang sisa tuh di JF Guru ada 99, JF Kesehatan ada 11, Jabatan Pelaksana ada 73. Niki ada misalnya di nomor 46. Coba perhatikan nomor 46. Ini jabatan ada penata layanan operasional. Pendidikan yang dipersyaratkan adalah S1 Teknik Komputer.
Terus formasi jabatan, alokasi P3K ada 1. Terus tidak ada pelamar. Di tahap 1 Nike tidak ada pelamar. Terus unit penempatannya di Dinas Pendidikan di SMP Negeri 2 Dawan. Nah, misal Niki, Bapak Ibu punya pendidikan S1 akuntansi. Eh, nanti Bapak Ibu boleh ya, oh ini mute dulu suaranya. Apakah Bapak Ibu yang misalnya non ASN itu punya pendidikan S1 akuntansi? Apakah Bapak Ibu bisa melamar di nih di nomor 46 niki? Tidak bisa. Ya, nggih, tidak bisa nggih karena niki adalah syarat dari jabatan nomor 46 itu adalah S1 Teknik Komputer. Nggih. Itu dari segi untuk ininya, formasi yang akan dilamar. Jadi ini disediakan formasi itu sejumlah 182.822. Jadi bebas Bapak Ibu memilih formasi itu di mana akan melamar. Yang penting ijazahnya Bapak Ibu itu sesuai ada di lampiran ini. Misalnya kalau Ibu misalnya S1 akuntansi, ya cari yang jabatannya mempersyaratkan pendidikan S1 akuntansi, jangan di luar itu.